Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fatika dengan NIM A1A2220049. Kali ini saya akan membuat animasi video Indonesia pada tahun 1950 tentang Kabinet Burhanuddin Harahap untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Terima kasih. Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kecakapan pria berkelahiran Medan 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. Salah satu program kerja sekaligus presentasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu pertama di tanah air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat, ia pernah menjadi bagian dari Young Islamitian Bond atau JIB, Student Islam Study Club atau SIS, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam atau PPI. Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Asad. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946 ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkus Sasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politik Burhanuddin kian cemerlang ketika ia masuk ke Masyumi saat sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS. Burhanuddin diamanahkan menjadi salah satu wakil dari Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai program kabinet yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan atau gezab, moral pemerintah, dan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat pada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. 3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun ini atau tahun 1955 ini juga. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 7. Memperkembangkan politik kerjasama Afrika Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program tersebut cukup praktis dan tidak terlalu banyak. Di antaranya program kabinet ini ada yang dapat dilaksanakan tapi ada juga yang belum dapat terlaksana. Memang kita menyadari sekali bahwa kabinet ini tidak berumur panjang, hanya sekitar 6-5 bulan saja. Program yang belum terlaksana adalah pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah negara Indonesia. Usaha ini baru berhasil pada masa pemerintahan Kabinet Kerja 3, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963. Program kabinet yang berhasil dengan baik adalah 1. Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga, menjaga agar jangan terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini berhasil cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur. Harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. 2. Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. 3. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap angkatan darat. Pemilihan umum di Indonesia yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. 1,5 bulan setelah terbentuknya kabinet ini, sebagai ketua lembaga pemilihan umum adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu yaitu Mr. Soenario, yang berasaskan langsung umum, bebas, dan rahasia atau luber. Yang paling menarik dari pemilihan umum saat itu, semua kontestan ikut duduk dalam kepanitiaan pemilu, mulai tingkat pusat sampai ke PPD, PPS, bahkan sampai ke KPPS. Biasa dikatakan yang menjadi panitia pemilihan umum waktu itu adalah pemerintah bersama parpol, sehingga karena parpol yang terjadi kontestan pemilu terjun juga dalam kepanitiaan, maka keadilan dan keberhasilan jalannya pemilu lebih terjamin sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga kepanitiaan yang mana kontestan ikut terlibat di dalamnya lebih baik. Sebab apabila seorang anggota panitia mau melakukan kecurangan, takut dan segan kepada panitia yang daripada lain, maka ia akan menjaga diri partainya. Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap.
Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5-6 bulan saja. Tetapi banyak menempatkan keberhasilan dan kesuksesan sebagaimana kami tuturkan di atas atau sebelumnya tadi. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh. Tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Begitu juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini. Tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya, kelompok oposisi seperti PNI dan sebagainya tidak terlalu berusaha menjatuhkan kabinet. Sebenarnya kabinet ini masih berjalan baik, cuma Presiden kurang merestui kabinet ini. Karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 pagi, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstitusi. Jadi, kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai kabinet domisioner selama 20 hari, yaitu sampai terbentuknya kabinet baru, yakni Kabinet Ali Rum Idam, yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 26 Maret 1956. Setelah itu, eks-perdana menteri ataupun menteri lagi sampai kini dalam kabinet manapun juga dan dimanapun juga. Kesimpulan masa demokrasi liberal Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956. A. Pembentukan kabinet. 1. Dibentuk berdasarkan keputusan waktu Presiden nomor 141 1955. 2. Kabinet kelima di era demokrasi liberal. 3. Kabinet koalisi antara Partai Masyumi dengan 12 partai lainnya. Yang B. Perkembangan pemerintah. 1. Pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil untuk mengendalikan inflasi ekonomi pada masa itu. 2. Memperbaiki hubungan antara militer Angkatan Darat dengan pemerintah sipil yang berhasil. 3. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin adalah pelaksanaan pemilu 1955 yang memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. C. Akhir kabinet, yaitu kabinet ini harus mengakhiri pemerintahannya diakibatkan oleh kegagalan ditolaknya pembalatan hasil KMB secara sepihak. Sekian penjelasan tentang materi demokrasi liberal Burhanuddin Harahap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.